Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Apa kabarnya semuanya? Puji nama Tuhan. Dan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini sangat luar biasa, hari kemenangan bagi kita. Di mana beberapa yang lalu Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dan kita saat ini kita semua berdoa kepada Tuhan. Yesus satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Sampai detik ini Tuhan akan tetap dan selalu ada buat kita semua, menyertai setiap langkah kita,
hidup firman-Mu. Engkau memakai seluruh para pelayan-Mu. Engkau mengurapi pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamburin. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Semuanya Engkau pakai menjadi saluran berkat. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir di hati kami. Tuhan, terima kasih buat hari baru. Kasih yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami melayani Engkau Bapa dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkata di atas pujian penyembahan. Seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban dan persoalan kami, Yesus adalah jawaban. Tuhan, saat ini kami membuka hati untuk kehadiran-Mu. Dan sampai detik ini kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami membawa korban persembahan milik Tuhan. Kami membawa korban ucapan syukur kami. Dan semua yang kami beri kepada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada suka-suka dengan Tuhan. Ada suka-suka dengan ini saudara. Amin. Mengapa Tuhan Yesus? Haleluya. Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Raja segala raja. Haleluya.
kesukaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Baiklah, Tuhan kita akan berikan waktu dan kesempatan untuk kami saudara yang menyaksikan kasih Tuhan. Namun sebelumnya kita akan pujian kita. Kita mari bagi Tuhan. Pujian Hana. Pujian ini diciptakan karena ada kisah di dalam kita juga luar biasa ya. Pergumulan kita ini berikan kemenangan bagi Tuhan. Kita akan memberikan kemenangan sampai pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Singer dan penari tamborin saya ajak bersaksi. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. 2001 penuh kasih ya. Haleluya. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan memusahkan kita persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan pujian tadi. Pujian Hana. Kita bersyukur karena kita sudah berikan kemenangan bagi Tuhan ya. Dengan segala pergumulan kita, Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Sukacita dan
bersyukur kami di hadapan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, bahkan yang mau mempersembahkan kabar syukur yang lainnya. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan, karena kami percaya dengan kematian-Mu di kayu salib dengan pengorbanan-Mu, maka kami lebih berkemenangan. Kau akan mengubah air menjadi anggur yang manis dalam kehidupan kami. Artinya Kau mengubah segala kesusahan kami, penderitaan kami dengan sukacita yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Bahkan ratapan kami Kau ubah menjadi tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan ini, boleh ini semua bagi kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Untuk pekerjaan kemuliaan di muka bumi ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan kerajaan surga. Kau pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kami semua untuk mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang kudus yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam hidup kami. Inilah persembahan kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Biarlah semua hal yang mengatur setiap hidup kita. Tuhanlah yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita saudara. Biar
Engkau yang mengatur segala-galanya, Engkau yang menuntun kami di jalan-Mu. Oh, kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, rancangan hidup kekal dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, Kau tahu bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Berhadirlah sepenuhnya dalam hidup kami. Berkuasalah dan berkaryalah Tuhan. Sebab kami bergantung penuhnya kepada-Mu. Terlebih Engkau melihat kami sangat membutuhkan firman kebenaran-Mu. Firman itu adalah Engkau sendiri. Berkuasalah Tuhan dan singkapkanlah dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami mempersiapkan hati yang terbaik bagi-Mu. Taburkanlah Tuhan dan kami siap untuk melakukannya. Kami tidak inginkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati dan kingdom tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, penyah di tengah-tengah kami. Dan Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Saya ucapkan selamat siang, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Pada hari ini, ya, kita masih dalam masa raya Paskah, ya. Masih dalam masa raya Paskah. Itu sebabnya nanti sore ya kita akan merayakan Paskah di tempat ini jam 3 ya. Jam 3 sampai selesai. Jadi saya harap semua jemaat bisa hadir ya. Walaupun yang melaksanakan ini pria ya, pemuda remaja dan anak-anak, tapi semuanya kita hadir. Membawa anak-anak kita juga bawa. Semua kalau ada keluarga kita, anak-anak kita yang ikut ya bersama-sama dengan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik dalam hidup kita. Amin saudara. Mungkin saudara heran ada seorang pemuda ini di tengah-tengah kita ya. Namanya Joseph saudara. Joseph ini temannya anak kami Meme ya, temannya. Mereka sama orang tuanya sudah datang ke sini ya beberapa bulan yang lalu. Dia dapat beribadah di sini sebab dia pindah kerja ya. Jadi kerja yang dulu di Pekalongan pun pindah ke Kuala Kapuas. Jadi bisa hari Minggu melayani ya di tempat ini bersama-sama dengan kita. Dan memang kebetulan dia memang pemusik ya, pemusik gereja. Makanya agak beda ada suaranya. Sudah di stand ya, pemusik gereja. Jadi kita bersyukur pada Tuhan.
Saya memang dari dulu ya berkata sama teman-teman saya, ya supaya saya juga minta sama Tuhan, saya katakan kalau ya saya punya anak, ya jodohnya nanti bisa main musik gitu. Sebab apa saudara-saudara? Sebab saya pernah kursus musik 3 bulan ya di Malang, tapi nggak bisa saudara. Nggak bisa. Ya sampai 3 bulan dulu di Malang, jadi nggak bisa. Tapi saya heran, setiap kali saya pelayanan, teman saya selalu orang-orang pemain musik. Jadi kalau saya pergi dilan, pergi ke pelayanan, teman-teman saya yang bersama saya selalu pemain musik, sehingga mereka bawa keyboard, bawa gitar. Ya, jadi sepertinya Tuhan atur semua. Amin, saudara. Nah, saya bilang sama Mimi, kalau ada orang kenalan sama kamu, ya tanyakan dulu, bisa nggak masuk gereja? Kalau nggak bisa, ya maaf gitu ya. Puji Tuhan, amin, saudara. Jadi kita ada gitar baru ini ya, gitar baru, ya. Ini masih belum dibayar ini, baru. Makanya saya katakan sama Yopel, keluarkan dari kas 1.500.000. Ini harganya 2.500.000, ya 2.500.000. Dan 1 jutanya, ya makanya dari sisa dana Paskah kita ini. Amin, saudara. Dan saya lihat kemarin lumayan ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang digerakkan Tuhan. Saya bilang sama ibunya, ini lebih ini, ya bisa dikeluarkan dari kas 1,5 juta, ya bisa kita tambah mungkin 1 juta dari lebihnya ini. Amin, saudara. Jadi itu semua untuk kita. Jadi Tuhan yang atur segala sesuatu sehingga diperlengkapkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam segala pekerjaan Tuhan. Baiklah, saat ini kita ya masih dalam raya Paskah ya. Saya ngajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas ya, Injil Lukas. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Tapi kita baca ayat 44 sampai ayat yang ke-39 ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Tapi yang kita baca ayat 44 sampai ayat 39. Ya, kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa berita tentang Paskah adalah berita ya yang terpenting ya di dalam iman Kristen. Amin. Dalam iman kita. Jadi berita tentang Paskah itu berita yang terpenting, yang sangat penting ya bagi iman Kristen kita.
Amin saudara. Sebab jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita tidak akan mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Demikian juga jika Yesus tidak mati, kita tidak akan mungkin dapat terlepas dari dosa-dosa. Amin. Sebab Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan Kristus bangkit untuk mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut bagi kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara. Nah itu. Jadi kunci adalah Paskah. Jadi oleh sebab itu saya selalu berkata bahwa kenapa Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung meninggalkan muridnya begitu saja. Tetapi Alkitab mencatat selama 40 hari ia berulang-ulang berjumpa dengan mereka untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah bagi mereka. Amin saudara. Dia berulang-ulang berjumpa dengan mereka untuk membicarakan tentang kerajaan surga bagi mereka. Amin. Jadi dia berulang-ulang. Baik pertama kita lihat setelah dia bangkit, dia berjumpa dengan Maria Magdalena. Yang kedua, dia berjumpa dengan 2 orang murid yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Siapa? 2 orang murid itu. Kleopas dan satunya Simon, tapi bukan Simon Petrus, bukan Simon. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan setelah itu pada malam hari di satu ruangan ketika murid-murid itu berkumpul, dia berjumpa dengan 10 murid dan lain-lain itu. Sebab satu murid tidak hadir di sana waktu itu, Thomas tidak ada. Dan waktu mereka berbincang-bincang, baik mereka yang sudah berjumpa dengan dia, baik Kleopas dan Simon juga menceritakan pengalamannya waktu mereka masih kurang percaya, dan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu mereka terkejut dan mengira bahwa mereka melihat hantu. Memang kalau orang takut, orang tidak dalam percaya kepada Tuhan, apa yang dia lihat segala sesuatu, walaupun itu Tuhan, dia pikir hantu. Jadi kebalikan dari Tuhan itu hantu. Nah itulah sebabnya sehingga Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa kamu tidak ingat apa yang sudah aku utarakan kepadamu? Akulah sendiri ini. Coba lihat tanganku, paku, bekas paku, lihat kakiku, lihat kepalaku, masih ada bekas duri, dan lihat di lambungku, ini masih ada bekas tombak yang menganga. Nah saudara, coba kita ingat. Jadi luar biasa tentang kasih Tuhan. Tuhan untuk melepaskan kita dari segala yang cacat celah, dari segala macam bahaya celaka, tapi dia mengorbankan dirinya dengan luka yang tidak sembuh-sembuh. Bayangkan saudara, dalam tubuh kemudian Yesus masih dalam keadaan luka, dalam keadaan yang masih tempat bekas lunak duri, masih lambung, masih bekas tombak itu, dan masih kaki itu. Sementara dia kerjakan itu untuk kita yang luka, yang mungkin cacat engkau waktu hidupmu, tapi karena iman kepada Yesus engkau akan memiliki tubuh yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda di hadapan Allah. Nah ini yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Amin saudara. Yang luar biasa, yang kadang-kadang orang berpikir, dia berkata, aku mau percaya kepada Yesus karena dia mati, karena ia dikatakan karena dia menderita. Padahal kuncinya di situ. Yesus rela menderita, rela mati, itu adalah untuk ambil alih kematian yang sebenarnya harus kita alami, penghukuman sebenarnya yang harus kita alami, ditimpakan kepada dia supaya kita dilepaskan dari ancaman hukuman akibat dosa itu. Amin.
kematiannya dan kematiannya, ya, secara roh, secara tubuh, dan secara kekal. Dia alami itu semua adalah untuk kita, supaya kita terlepas dari itu, sebab Yesus sudah bayar ya tuntutan dosa itu bagi kita. Amin, saudara. Jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa yang harus Yesus tanamkan kepada jemaat itu, yang harus Yesus tanamkan sehingga ia harus berulang-ulang datang kepada mereka, mengutarakan itu semua. Amin, saudara. Dia berulang-ulang, ya. Jadi dalam pertemuan dengan murid-murid itu, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yang pertama saya lihat di sini, Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera yang daripadanya. Amin. Coba kita lihat ayat 36 sampai ayat yang ke-39 itu. Dikatakan seperti ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, ya, baik dari dua orang yang dari Emmaus itu yang menceritakan kepada Yesus, mereka bertemu kepada murid-murid, dan tiba-tiba berdirilah di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, ya, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka, dan seterusnya, saudara. Jadi di sini Yesus memberikan kepada mereka pertama kali damai sejahtera. Amin, saudara. Kenapa Yesus harus memberikan damai sejahtera kepada mereka? Supaya mereka itu dilepaskan dari rasa takut. Supaya mereka juga dilepaskan dari keraguan-raguan, kebimbangan mereka, ya, kepada Yesus, ya, akan apa yang sudah Yesus lakukan untuk mereka, yang melepaskan mereka dari segala macam, ya, keraguan-raguan, dari segala macam ketakutan, dan supaya mereka percaya penuh kepada karya penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Amin, saudara. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang kita terima dari dunia ini. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudara. Jadi damai sejahtera yang Yesus katakan kepada mereka bukan damai sejahtera begitu saja seperti yang diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera bukan dari kata-kata, tetapi dari, ya, Tuhan memberikan sukacita. Damai sejahtera itu bekerja di dalam hati mereka, sebab damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Amin. Kita katakan dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita, yang telah merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Ya, jadi damai sejahtera kita bukan karena kita hebat, tapi karena begitu hadirat Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita, sehingga dalam hadirat Tuhan itu kita dilepaskan dari segala macam ketakutan. Amin, saudara. Segala macam keraguan, sebab perjalanan hidup bersama Tuhan. Coba saja, saudara, kalau saudara berjalan merasakan hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan takut menghadapi tantangan ke depan.
Amin. Itu sebabnya saya katakan kepada anak-anak muda, ya, satu hal yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan nyatakan hadirat-Mu memimpin jalan hidupku dimanapun aku ada, baik di tengah orang keluarga, baik di tengah aku sekolah, baik di tengah aku berkuliah, baik di tengah aku berjuang dalam segala hal ke depan. Aku percaya Tuhan, saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan itu adalah Yesus, Raja Damai Sejahtera. Amin, saudara. Amin. Ya, saya utarakan ini memang saya merasakan sendiri. Ya, saya rasakan. Dahulu saya banyak pikiran kesana kemari. Bagaimana ya supaya lebih hebat hidup ini? Seringkali berhubungan dengan kuasa iblis. Ya, tetapi semakin kacau. Sebab apa? Sebab kenapa? Seringkali kita hanya untuk hebat diri kita sendiri, tapi untuk menjatuhkan orang lain. Ya, tetapi tak kala Yesus berbicara sama saya, dia katakan, aku mengasihi, ikutlah aku. Sejak itu saya katakan, jika ini bukan daripada Tuhan, aku lawan engkau. Lawan dengan kekuatan dunia, lawan dengan ilmu dunia. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yesus katakan, aku mengasihi. Kubuka hati bagimu, saya katakan, dan akhirnya saya merasakan damai sekali. Saya katakan sama pendeta Sihite dulu, saya pernah merasakan sukacita ini, damai seperti ini. Dia bingung mendengar saya. Ya, itu saya rasakan ada pujian, ada penyembahan yang keluar dari hati saya. Saya merasakan, saya dengar pujian itu, penyembahan itu kepada Tuhan. Sampai saya katakan pada pendeta di Sihite dulu, setelah saya dibaptis, saya katakan, saya tidak tahu ini, saya berjalan, tidak saya rasa, bukan saya yang jalan, tapi ada pribadi di dalam hidup saya. Dan itulah saya utarakan pada adik-adik saya, akhirnya mereka menerima Yesus sama-sama. Amin. Akhirnya saya katakan juga dengan orang tua saya, akhirnya mereka menerima Yesus, dan sama mereka alami. Mereka katakan, aku enak sekali bahwa bagaimanapun, baik waktu kita di ladang, kita di rumah, kita di kebun, kita di hutan, kita merasakan ada sesuatu, ada pribadi yang menyertai, yang selalu memperhatikan. Amin, saudara. Makanya sekarang itu beda. Kalau dulu kita berpikirkan Tuhan itu jauh di sana, tapi sebenarnya Tuhan itu ada di dalam setiap hati, setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya. Seperti firman-Nya berkata, dari surga mataku menjelajah seluruh bumi ini, dan aku melihat semua anak manusia. Tapi adakah orang yang bersungguh-sungguh hati kepadaku? Amin. Supaya aku datang, aku menyatakan diriku, ya, di dalam hidupnya dengan segenap kekuatan kuasaku. Amin, saudara. Nah, itulah sebenarnya yang dirasakan oleh Daud karena dia membuka hati untuk Tuhan. Ya, dia tidak takut menghadapi tantangan, dia tidak takut menghadapi musuh yang banyak. Tetapi yang dia takut, jangan-jangan Tuhan, Engkau tidak izinkan aku, Engkau tidak sertai aku. Demikian dulu dalam hidup kita. Jangan-jangan Tuhan, Engkau tidak bersama. Amin. Dan Musa juga katakan, apapun Tuhan kata Musa, mungkin Engkau memerintahkan malaikatmu berjalan di depan kami, berperang mengalahkan musuh-musuh kami. Tapi apa artinya itu Tuhan, jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami, jika Engkau tidak ada di dalam kami? Lebih baik jangan. Apa bedanya kami dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Kita percaya Tuhan karena Allah berimmanuel. Allah ada di dalam kita. Allah yang menetapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi damai sejahtera itu adalah pribadi Kristus yang hadir di dalam kita. Amin, saudara. Amin. Yang ada di tengah-tengah muridnya, sehingga sedekali mereka melihat Yesus. Dan akhirnya Yesus katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Aku menyertai engkau sampai ke sudah malam.
selamanya. Jadi ada jaminan damai sejahtera itu. Nah, itu yang dipulihkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Baik kita lihat dalam Injil Yohanes sudah katakan damai sejahtera bagimu. Ya, sehingga kala engkau dalam damai sejahtera, Yesus juga berkata, terimalah Roh Kudus dan harus mereka, sebab itulah hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, yang kedua apa yang Yesus lakukan tatkala dia bertemu dengan semua murid itu, ya, Yesus menjelaskan bagi mereka bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya, baik penderitaannya, baik kematiannya, dan juga kebangkitannya, itu semua, ya, untuk menggenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, ya. Semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. Ayat 44 itu, ya, di Injil Lukas tadi, Lukas pasal 24 ayat 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya, jadi mereka jangan heran, kalian jangan sedih, kalian jangan berduka. Yesus katakan, sebab semua yang kamu lihat yang terjadi tentang aku, aniaya, sengsara, disalibkan, dihina, dicaci maki, ya, bahkan sampai aku bangkit. Dan itu semua harus terjadi, digenapi, untuk menggenapi segala sesuatu yang tertulis dalam kitab, baik kitab Taurat, ya, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Dan itu semua untuk menggenapi itu. Amin, saudara. Dan untuk mereka lebih mengerti lagi, sehingga Yesus pun harus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti kitab suci itu. Ayat yang ke-45, ya, ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Ya. Supaya mereka tidak ragu, tidak bimbang, akan tidak sedih lagi akan apa yang dialami oleh Yesus. Ya. Walaupun Yesus katakan dan itu sudah tertulis dan harus digenapi tentang aku itu, tapi Yesus harus membuka pikiran mereka. Sama kita juga, saudara. Banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup kita, apa yang direncanakan Tuhan, terlebih apa yang Tuhan firmankan. Mungkin saudara dengar apa yang saya sampaikan tentang firman, saudara banyak yang tidak mengerti. Tetapi saudara percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita tidak mengerti. Amin. Tapi dia lihat bagaimana kita rindu kepada dia. Kita rindu, Tuhan, singkapkan, beri kepadaku supaya aku terbuka pikiranku dan dapat mengerti. Amin, saudara. Apa yang tertulis tentang firman. Dahulu saudara terus terang saja, waktu saya pertama mengikuti Yesus, saya selalu menjadi kesukaan saya, ya, firman Tuhan. Setiap hari paling tidak satu pasal saya baca setiap hari. Dan kebiasaan itu sampai hari ini. Baik saya di mana saja, saya di hutan di mana saja, saudara, saya selalu baca Alkitab. Baik di perjalanan di mana saja. Dan saya tanamkan di dalam keluarga saya, ya. Sebab firman itu Allah sendiri. Bagaimana kita mengenal dia, ya, kalau kita tidak merenungkan tentang dia di dalam firman-Nya. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Sehingga dahulunya saya katakan sama Tuhan, waktu itu kan saya masih kuliah. Sebelum saya belajar, saya baca Alkitab, saya berdoa, dan saya katakan, apa arti saya baca ini Tuhan jika Engkau tidak memberi pengertian? Bukalah pikiranku ini. Dan Tuhan lihat saudara kerinduan kita, sehingga saya merasakan seperti ada kontak, ya, trompet di sini, saya terbuka. Oh, ini maksudnya Tuhan. Amin, saudara.
Dia singkatkan, oh ini. Haleluya. Sehingga bukan karena saya hebat, saya bisa bikin renungan setiap hari. Ada renungan harian. Saya pertama itu sudah berapa buku saya bikin renungan harian. So dari bacaan, saya minta pada Tuhan pengertian ini. Sehingga tidak heran dulu waktu saya kuliah, waktu saya melihat dengan ini hampir tiap hari saya kasih, ya baik doa pagi saya kasih renungan. Sebab banyak teman-teman dari barat lain ikut ke tempat kami doa pagi, saya sampai renungan pada mereka. Mereka pikir, oh pendeta kau ini, pada pendeta ikan lewat kau. Nah, tidak, saya kata, tapi aku itu ada kerinduanku, aku minta kepada dia. Sehingga waktu ibadah pemuda remaja gabungan di Pemoyang dulu, kadang-kadang ya hampir setiap kali saya hadir, yang lain khotbah, di situ mereka dipersilakan saudara Anu bisa menjelaskan kepada kita. Nah, demikian juga di gereja yang tempat UCIT itu, setiap kali pemuda remaja saya langsung kau yang firman Tuhan. Padahal saya baru. Tapi karena kita ada renungan setiap hari, sehingga kita justru di situ kita merasa bahagia. Amin, saudara. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Amin. Kadang-kadang di hari Minggu ada cabangnya dulu tuh di Bukit Hindu, di Kereng Kirai, ya. Langsung habis ibadah, turut melayani nanti di khotbah. Lalu ada jemaat satu yang bisa gitar dan musik. Padahal banyak yang tua-tua di situ. Nah, saya merasakan itu bukan karena dia, tapi karena didorong oleh Roh, sehingga apa yang kita katakan itu kita bisa sampaikan. Jadi yang kita sampaikan seperti yang Tuhan singkatkan, ya di dalam hati kita, dan kita juga merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, disinilah sehingga kita melihat, kalau kita rindu akan kebenaran Tuhan, maka kita percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita, dan Ia akan memberikan pengertian kepada kita. Amin, saudara. Coba saja saudara, ya, kalau saudara ditugaskan, kadang-kadang kan bapak-bapak kamu khotbah, kan ada jadwal kita. Mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara sampaikan. Coba saja, sembah saja Tuhan. Haleluya. Serahkan diri. Engkau akan merasakan ada Tuhan buka, ya, bekerja di dalam pikiranmu. Itu pasti. Sebab apa? Sebab Dia, ya, yang berfirman itu adalah Rohnya sendiri. Sebab itu dari surga, Dia masuk di dalam kita, dan Dia juga. Sebab kita menyerahkan diri kita. Amin. Haleluya. Dan kadang-kadang sebagai pendeta juga kita sudah siapkan, ya, khotbah ini, tapi pada saat kita melaksanakan lain yang Tuhan kehendaki. Sehingga ada pribadi lain yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Itu rahasia Tuhan. Amin. Nah itu, jadi Tuhan Yesus juga menyingkapkan, yang membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci, dikatakan, ya. Haleluya. Nah, di dunia ini kan banyak orang tafsiran. Tafsiran itu pikiran manusia menurut penyelidikan ini, bahasa asli ini. Belum tentu benar, saudara. Tapi apa yang Roh Kudus utarakan kepada kita, itulah kebutuhan yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Ya. Nah, kalau Roh Allah itu dikatakan Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, bukan kebenaran pikiran dunia. Kalau pikiran dunia makanya bisa melenceng, sudah kesana kemari. Itulah sebabnya sehingga di sana akan timbul pengajar-pengajar sesat, ya, guru-guru palsu. Kelihatannya hebat. Mereka berbicara untuk memuaskan telinga sehingga orang senang sekali. Memang dicari seperti itu. Ya, tetapi bukan dari Tuhan. Itu bahaya, ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, yang selanjutnya apa yang Yesus lakukan kepada mereka waktu Dia bertemu dengan semua murid itu? Yesus pun
perintah atau mengutus mereka, ya, dalam ayat yang ke 47-48 itu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat setelah Tuhan ya membuka dan menyingkapkan, memberi pengertian kepada mereka, dan Yesus selanjutnya memberi perintah untuk mereka pergi, ya, menjadi saksi bagi Tuhan. Amin, saudara. Menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Jadi itu adalah perintah Tuhan tatkala kita disingkapkan oleh Tuhan, diberi pengertian supaya mengerti kitab suci. Supaya apa? Supaya berita yang kita sampaikan tidak salah. Amin. Tidak menyesatkan, tapi menyelamatkan. Amin, saudara. Itu sebabnya Alkitab katakan Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, yang sanggup menyelamatkan semua orang, ya, dari semua lapisan manusia. Itu sebabnya harus diberitakan. Amin. Kalau di dalam, ya, Injil Markus katakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kepada segala makhluk. Gitu kalau dalam Injil Markus. Tapi kalau di dalam Injil Matius berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, ya, sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Sampai ke ujung bumi. Jadi seluruhnya, tidak, ya. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes katakan, aku akan mengutus kamu, dan apabila engkau katakan orang diselamatkan, dia diselamatkan. Tetapi apabila engkau berkata dosanya tetap ada, dia tetap ada dalam dosa. Mengapa? Sebab Tuhan yang utus, ya, memberitakan kitab suci bagi yang tidak percaya akan binasa, tapi bagi yang percaya akan diselamatkan. Amin, saudara. Nah, tetapi, ya, Yesus berkata lagi, ayat yang ke bagian yang selanjutnya di dalam ayat 49 itu, ya, ayat yang ke-49 itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, saudara. Tetapi sebelum kamu berangkat, Yesus katakan, kamu harus menerima dulu daripadaku apa yang dijanjikan oleh Bapa, ya, yaitu supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tapi syaratnya kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu menerima kuasa itu. Amin. Kalau di dalam Injil, dalam Kisah Rasul, coba saya lihat Kisah Rasul pasal yang ke pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ya, tadi kan dia juga makan ayam, makan ikan goreng, ya, ikan goreng bersama mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ini kata Yesus, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Jadi janji Bapa itu adalah Roh Kudus, ya. Kalau pertama kali kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita dipenuhkan, disebut juga dibaptis dengan Roh Kudus.
Amin. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus dan kita izinkan Roh Kudus menjadi pemimpin hidup kita, maka disitulah engkau penuh Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya sekali, tetapi penuh Roh Kudus itu seterusnya, ya, supaya hidup kita bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Dan tatkala Roh itu turun ke atas kamu, firman Tuhan katakan, maka saat itulah kamu menerima kuasa, sehingga kamu benar-benar menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya tadi mulai dari Yerusalem, lalu kamu ke segala bangsa sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Amin. Di manakah ujung bumi? Kalau Daud katakan, sekarang Tuhan aku ada di ujung bumi. Sebab di mana kita ada sebenarnya itu ujung bumi. Bumi ini bulat. Kalau kita lihat di sini, ujungnya di mana? Dia kan bulat. Sehingga mulai di sini kembali lagi ke situ. Itu ujung bumi. Jadi kemanapun kita berada, kita harus sebenarnya sebagai orang percaya, kita harus siap menjadi saksi bagi Kristus. Dan sebagai saksi Kristus, Alkitab katakan, disinilah kamu tinggal dalam kasihku. Dan di dalam kasihku itulah kamu juga melakukan apa yang kuperintahkan, yaitu supaya kamu mengasihi sesamamu, semua orang, ya, dengan kasihku. Kasih yang kau berikan itu adalah kasih yang sama seperti yang aku berikan kepadamu. Amin, saudara. Jadi artinya, setelah kita menerima kabar sukacita, keselamatan yang pasti, hidup di dalam Kristus, ini semua bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memilih kita, menjadikan kita menjadi satu dengan Dia, menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya, yang berjalan bersama-sama dengan Dia, saudara. Bukan untuk hidup yang sementara di dunia yang terbatas ini, tetapi untuk selama-lamanya dalam kekuatan, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Nah, apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita, itulah yang kita rasakan, kita berikan juga kepada orang lain. Sebagaimana aku diselamatkan Tuhan, sebagaimana aku dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana aku diberi oleh Tuhan sesuatu kepastian tentang hidup ini. Inilah kuberitakan kepadamu, Tuhan mengasihi engkau sama seperti Dia mengasihi aku. Amin, saudara. Seringkali saya berdoa seperti ini, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku rasakan bagaimana kasih itu sangat luar biasa. Aku tidak bisa utarakan. Kadang-kadang tatkala aku bicara dengan orang lain, sulit bagi mereka menerima. Tetapi sebagaimana Kau mengasihi aku, Kau memberi pengertian kepadaku, jamahlah mereka dalam kasih yang sama, dan aku utarakan, dan Engkau berkuasa atas mereka, sama seperti Engkau berkuasa atas aku, sehingga sukacitaku juga sukacita mereka. Amin, saudara. Ini seringkali saya bisa berdoa seperti itu. Saya katakan kepada Tuhan, waktu orang tua saya masih belum menerima Yesus, saya katakan, Tuhan, Engkau pilih aku, seperti Engkau juga pilih mereka. Engkau mengasihi aku, sama seperti kasih kepada aku, Engkau juga nyatakan kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Terkala mereka menerima Yesus, mereka sama, mereka katakan sama-sama, tidak bisa kami utarakan bagaimana damainya Tuhan itu, sukacitanya besar. Ia selalu ada berhadirat, sehingga ada penyembahan sebagai sukacita yang begitu luar biasa. Ya, sehingga seringkali saya lihat ibu saya dulu, dia selalu berjalan, walaupun banyak keluarganya yang tidak seimbang dengan kita, ia selalu berdoa, Tuhan kasihmu ini, kasih juga kepada mereka. Sama seperti itu. Amin, saudara. Sehingga Yesus katakan, sukacitaku itu ada padamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam kasih ilahi itu. Amin, saudara. Itulah sebabnya sehingga Yesus perlu memperlengkapi mereka. Supaya apa? Supaya Yesus katakan, apa yang pernah aku katakan, apa yang pernah aku lakukan, itu semua engkau melakukannya sama.
Amin saudara. Dan bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan Roh Allah akan tercurah dengan tidak terbatas kepada semua manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur saudara, ya, kita hidup di dalam Kristus Yesus. Kita ada dalam ketetapan Tuhan. Kita ada dalam kepastian keselamatan. Kita ada dalam damai sejahtera. Bukan karena kita memiliki segala dunia ini. Dunia ini tidak ada artinya, semua akan binasa. Tetapi Tuhan sumber segala yang ada, baik di surga dan di bumi. Perkara yang ada di dalam kita akan merasa tidak akan kekurangan sesuatu apapun, sebab Tuhan mencukupkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Itulah sebabnya Yesus selalu berdoa, berkati kami secukupnya, tidak lebih-lebihan. Kita cukup untuk kita cukup juga mungkin untuk menolong, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Amin saudara. Itu yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak memiliki nafsu duniawi yang ingin menguasai segala sesuatu, sehingga rela menyakitkan orang lain, sehingga rela menjatuhkan orang lain, memfitnah dan segala macam. Kalau kita lihat di dunia di mana kita hidup, di bangsa kita, saling fitnah satu dengan yang lain untuk memunculkan dirinya, ya. Tetapi kebenaran tetap menjadi orang yang dibela oleh Tuhan. Amin saudara. Terlebih kita yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup bukan karena dunia ini, tapi kita hidup karena Dia, dan Dia Raja. Jadikan Dia Raja, damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam hidup kita. Tatkala banyak hal yang tidak kita mengerti, kita minta kepadanya, perlengkapi aku Tuhan dengan kuasa dari tempat ini, kuasa daripada. Saya ingat saudara waktu kami di sekolah Alkitab, kalau sudah penamatan diutus pergi selama 1 bulan, ke tempat-tempat pelayanan di mana minus orang di sana. Tidak, bahkan saya dulu minta kepada pimpinan sekolah untuk saya ke tempat yang belum pernah dibuka orang di sana. Sehingga saya diutus ke daerah Buntu, daerah Buntu dekat Kroya, dekat dengan Cilacap, antara Cilacap Kroya. Jadi di situ tidak ada satupun yang Kristen, saudara. Semua agama lain. Tidak bisa ada agama Kristen di situ. Jadi saya bersama dengan saya ada satu orang, tinggi besar, tapi ini penakut, badannya besar tapi penakut. Saja dia berdua puasa, saya katakan kita doa puasa, kita minta Tuhan izinkan kita berangkat, Tuhan juga percayakan. Nah saudara, seringkali dia tidak tahan, tidak apa-apa kerja saja. Jadi saya masuk ke daerah Buntu, itu daerah terminal sebenarnya. Saya sambil dua puasa selama 3 hari, saya tidak berbicara dulu dengan orang-orang di situ. Saya cuma berjalan, kadang-kadang di terminal saya menyembah Tuhan, lalu keliling, sampai keliling itu. Saya hanya katakan Tuhan, jika Engkau izinkan saya di sini, saya percaya juga Engkau rindu supaya di sini ada umat-Mu yang akan Engkau tetapkan menjadi milik-Mu. Amin saudara. Ya betul, setelah 3 hari puasa baru saya bicara dengan orang-orang di terminal. Orang di terminal banyak orang Batak itu. Orang-orang Batak. Saya katakan sama mereka, kalian pernah nggak dengar iman Kristen? Iya, kami ini sebenarnya Kristen, tapi semua KTP kami harus Islam semua. Wah, saya katakan, lalu kalian tinggal di mana? Ada di belakang pasar, di tempat mereka. Nah, saya katakan nanti saya ke rumah kalian, kita akan menyembah Tuhan di sana. Pertama saya ajak mereka menyembah Tuhan, Lalu saya ke tempat lurahnya. Nah, tempat Pak Lurah ini, tahu Pak Lurah di situ orang Manado, saudara.
Saya cerita sama dia berkata sama saya sebenarnya Kristen, tapi saya harus Islam sebab mertua saya ya tokoh Islam di sini. Ya. Jadi saya katakan, kamu tinggal di mana? Ada rumah sendiri. Nah, nanti saya ke rumahmu, kita akan menyembah Tuhan di sana. Dia kan Kristen. Jadi saya ada 2 tempat penyembahan, saya bawa mereka menyembah. Lalu saya ke toko Taci ya, orang Cina, toko ini. Nah, dia juga ketikanya Islam semua. Tapi saya Katolik, Pak, katanya saya Kristen. Nah, disitulah saya katakan kapan kita menyembah Tuhan. Akhirnya saudara, terjadilah kelompok doa. Ya, dan habis kelompok doa, rupanya di kas masjid itu mertua dari yang Pak Lurah ini, dia sedang sakit parah. Nah, kalau saya kesaksian banyak, nanti lama sekali. Ya, nah sampai akhirnya saya doakan bapak itu, dia langsung sembuh. Nah, waktu dia sembuh, dia angkat saya jadi anaknya. Nah, kumpul keluarga besar. Nah, kalau jadi anaknya, jadi tidak ada larangan lagi bagi saya untuk berdoa bagi mereka. Saya bagikan terang-terang untuk semua anak-anak mereka. Akhirnya kepada anaknya yang menantunya orang menantu ini, saya katakan sama dia, kita buka sekolah minggu dan kita buka juga ibadah. Jadi tidak ada lagi yang melarang. Sebab yang paling tua mereka ini kan di belakang rumahnya masjid. Jadi sekolah minggu banyak sekali. Habis sekolah minggu banyak, dari masjid banyak datang, mereka bikin juga sekolah minggu di masjid. Tapi mereka tidak larang saya di sini. Sehingga akhirnya saudara-saudara sampai Natal kami rayakan Natal. Setelah itu saya ke Kroya, saya pada pendeta kan di Kroya. Ya orang Batak juga. Sekedar saya serahkan pelayanan di sana. Silakan layani Natal tahun ini. Jadi cabang apa terserah kamu kasih apa saya pulang ke kampus. Saudara, waktu saya berpisah dengan mereka, mereka sedih. Mereka katakan, kenapa kamu apa yang lain? Disitulah saya melihat bagaimana kasih itu luar biasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, dari itu kan baru saya praktek di Malang. Waktu saya setelah tingkat 1 kan saya praktek di Malang, Yusuf. Pengerjanya itu 30 lebih pekerjaannya, 30 orang lebih. Tapi saya ini dikasih kebebasan untuk buka pelayanan cabang bagi dia. Jadi beda dengan pekerja yang lain. Sebab rupanya itu mungkin pimpinan sekolah ini kasih tahu sama dia. Ada beberapa tempat juga kita lihat. Nah, kalau kita melayani saudara, saya berkata itu melimpah. Jadi orang-orang yang merasa dijamah Tuhan ini, mereka sangat sukacita sekali. Disitulah sehingga saya katakan dulu, kenapa setiap tahun saya bisa bikin pendidikan itu. Dari mereka ini bersedia, saudara. Apapun yang kami butuhkan, kami ikut. Saya sudah kalau ingat tentang kasih Tuhan itu saya sudah tahu saya. Memang awal-awal kita banyak seperti itu. Baik saya di Malang, di mana saya memang hati-hati, saudara. Hati-hatinya juga dalam hal apa ya, hubungan, hati-hati. Sebab banyak daripada mereka ini yang selalu menawarkan anak-anaknya, itu biasa.
Tapi saya selalu berkata, saya tidak berani apa-apa, sebab saya punya komitmen. Kalau saya Tuhan belum percayakan saya bangun gereja, saya tidak akan mungkin untuk berhubungan. Sebab itu yang terutama. Itu sebabnya dulu waktu saya kenalan dengan istri saya ini, syaratnya saya harus selesai gereja kita menikah. Tapi janji 1 tahun. Orang-orang berkata tidak mungkin, tidak masuk akal. Dia baru masuk jemaatnya tidak ada 1 tahun bangun gereja diresmikan langsung nikah, kan tidak masuk akal. Tapi saya katakan itu yang saya katakan sama Tuhan. Kalau tidak berarti bukan jodoh saya. Gitu. Akhirnya pas. Karena saudara, jadi jemaat-jemaat banyak yang paham, yang mengerti. Dan itu yang saya rasakan. Ya makanya di sini Tuhan melengkapi. Kalau waktu pengadilan, kalau saya sama rekan tim saya selalu di Bukit Doa. Selama 3 hari kami puasa. Kami minta Tuhan, isilah kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami pergi bukan kami, bukan kekuatan kami, tapi Engkau yang menyatakan apa yang Kau lakukan di sana. Kami siap jadi anak bagi-Mu. Amin, saudara. Nah itu. Sehingga kami rasakan. Makanya waktu kami dulu berangkat dari Semarang, waktu dari Bukit Doa, terlambat ke kapal, sudah berangkat kapalnya. Teman-teman saya katakan seperti ini, gimana nih? Ya, tidak apa-apa. Rupanya sudah ada orang telepon, aku yang siapkan tiket pesawatnya. Jadi sudah tiket pesawat ada yang beli. Jadi dalam segala sesuatu kelihatannya kita butuh di sana, tapi ada yang lebih indah yang Tuhan programkan bagi kita. Amin, saudara. Itu yang kadang-kadang kita tidak memahami kalau kita dalam rencana Tuhan, ya, dalam rencana Tuhan. Sehingga sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan lakukan. Dan itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, jangan kamu tinggalkan kota ini sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuatan kuasa yang tempat ini. Sama seperti kita juga sama, saudara. Sudah sekian lama kita sudah ikut Tuhan. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat, yang paling terbaik pemberian Tuhan itu adalah Roh Kudus. Yang tidak ternilai itu dalam pribadi ilahi. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Nah kalau kita penuh Roh Kudus, kita berkata, kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kamu berjalan sendiri dalam dunia ini. Amin, saudara. Sebab Roh itulah kekuatan kuasa dan tetap tinggi yang memampukan kita, menolong kita, menghibur kita, dan memberikan kepada kita kepastian dalam langkah hidup ini. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebab itu betapa penting kita menerima berita Paskah. Di situlah Yesus memperlengkapi umatnya dan memberikan kekuatan dan berulang-ulang meneguhkan mereka sehingga mereka dalam kekuatan kuasa yang besar siap menjadi saksi bagi Tuhan. Inilah Tuhan kehendaki bagi kita. Sudah kita berdiri, kita bersyukur. Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Ya, saya ingatkan nanti jam 3 kita hadir kembali di sini. Buku Baru katakan kau singkat saja. Nanti saya sampaikan firman Tuhan, langsung pertanyaan-pertanyaan, ya. Ada hadiah nantinya. Ya, untuk bapak-bapak, pemuda, untuk anak-anak. Kemudian baru kita permainan, kita bersyukur. Semua kita lakukan untuk kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Di tatkala mereka berjumpa, beberapa kali berjumpa dengan Tuhan, di situ mereka mengalami pembaharuan dan penyempurnaan Tuhan. Sehingga mereka siap dan mereka siap menjadi saksi. Demikian juga kehidupan kita. Sejak ku jumpa dengan Yesus, hidupku jadi baru, tak berarti terus
Yesus, haleluya. Semua telah berubah dan kerja Yesus jamah kerja limbah. Dia jamah segenap hidupmu, haleluya. Kerja saya minta Bapak hati tidak untuk mendapat berdoa bagi kami, mimpi kita, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jamahan Tuhan bisa maju ke depan, kita akan doakan, kita percaya Tuhan menjamah kita, tidak membiarkan kita dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, sebab kita ada bersama dengan Dia. Dia ada, Dia sudah menang, Dia sudah mengalahkan segala sesuatu. Dengan iman kita percaya kita mendapat kemenangan daripada Yesus jamah kerja limbah. Bapak hati tinggalin, dia jamah segenap hidupmu. Dia jamah segenap di harimu semua telah berubah, semua telah berubah dan Yesus jamah kerja limbah. Semua telah berubah, semua telah berubah dan Yesus jamah kerja limbah. Yesus jamah kerja limbah. Haleluya, 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 terimalah jamahan Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah kekuatan kuasa dan berkat Maha Tinggi yang mengubah dan memperbaharui hidupmu dalam nama Yesus, sehingga bukan diperbaharui dan dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Aduh, dalam kuasa nama Yesus yang ajaib, kuasa nama dan segala nama Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan yang melakukan perkara ajaib dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan di dalam nama Yesus. Apapun juga kehidupanmu ada dalam kuasa rencana Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan berhasil, menyatakan pertolongannya, menyatakan keajaibannya dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan kuasa Yesus yang mengerjakan damai sejahtera di dalam kehidupan dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah lawatan Tuhan, terimalah rancangan Tuhan dalam nama Yesus. Sebab Yesus mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki pengharapan, memiliki kekuatan baru, memiliki pertolongan apapun yang menjadi pergumulan di dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia sanggup melakukan perkara ajaib di dalam kehidupanmu, baik dalam tubuhmu, jiwamu, rohmu, baik dalam kandunganmu, semua dalam berkat Tuhan, pembaharuan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dia melakukan kuasa yang ajaib, kuasa yang besar yang tidak berubah dalam nama Yesus. Engkau dilepas
perkara yang ajaib memang menjadi jawaban dalam segala pergumulan di dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan dalam kehidupanmu, yang memberkati engkau, yang menolong engkau, yang meletakkan yang terbaik dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kau ajaib bagi kami. Kau ajaib bagi kami. Kau ajaib bagi kami. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersujud bersimpuh di hadapan-Mu, mohon pengampunan Tuhan akan dosa, salah, dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Nama Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Sampai detik ini Engkau telah memberikan kami napas, kekuatan, dan kesehatan. Itu semata-mata hanya kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak terjauh, agar kami tidak terlepas dari kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu itu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa kasih-Mu Tuhan, hidup kami tidak berarti Tuhan. Tanpa kasih-Mu, hidup kami sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berilah kami akan beri hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar kami tidak salah langkah di dalam mengambil suatu keputusan, tidak salah dalam melakukan tugas aktivitas kami sehari-hari yang sesuai dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, pekerjaan kami akan sia-sia, pekerjaan kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berkuasalah Engkau atas kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, kami tadi telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu itu telah mengajarkan kami, telah menegur kami, menasihati kami, agar kami selalu mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam firman-Mu itu Tuhan, itu iya dan amin Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah, firman Tuhan itulah bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu dapat berbuah dan menjadi terang di dalam kehidupan kami, agar kami selalu merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berlipat kali ganda Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Saudari Meme Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, godaan setan, roh jahat, perbuatan jahat, maupun dari segala macam penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kirimlah perjanjian-Mu. Ya, jadi janji Tuhan, janji Bapa yang kita nikmati. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti selalu. Kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti selalu. Kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu,
Kuasa berkata supaya dunia mengerti satu. Kirimlah perjanjian, kirimlah oh Tuhan sekarang, kirim sekarang kuasa-Mu yang hebat dan suci. Bangkitlah setiap dosa di hati kami, kirim kuasa Roh Suci. Kirimlah oh Tuhan sekarang ini kuasa-Mu yang hebat itu Roh Suci. Bangkitlah setiap dosa di hati kami, kirim kuasa Roh Suci. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti satu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti satu. Kirimlah perjanjian, supaya dunia mengerti satu. Kirimlah perjanjian, sekali lagi, supaya dunia mengerti satu. Kirimlah perjanjian. Haleluya, glory Tuhan, haleluya, glory Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau tidak membiarkan hidup kami menjadi sia-sia, tapi Kau menjadikan hidup kami berarti. Itu hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kuasa-Mu, hidup dalam ketetapan-Mu, hidup dalam keselamatan-Mu, hidup dalam segala kebaikan dan segala pertolongan. Itu sebabnya Tuhan kami merayakan Paskah dengan sukacita. Disitulah Engkau membuktikan menggenapi kasih-Mu yang terbesar. Dan Engkau membuktikan kemenangan-Mu atas segala kuasa-kuasa yang merancang yang tidak baik, yang merancang kebinasaan. Sehingga kami memiliki hidup di dalam Engkau, hidup dalam kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami percaya setiap pribadi kami ada dalam jamaah-Mu, setiap pribadi kami ada dalam otoritas Tuhan. Setiap keluarga kami ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pertolongan-Mu. Baik keluarga yang bersama-sama dengan kami, baik keluarga yang jauh dari kami, entah anak-anak kami, entah keluarga kami dimanapun sekarang mereka berada. Kami ada dalam hadirat-Mu dan Engkau berkuasa atas mereka dan menyatakan keselamatan-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan lawatan-Mu dalam nama Yesus. Lebih kami semua yang hadir pada saat ini dan dalam otoritas-Mu, berkati rencana kami nanti sore kami merayakan Paskah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berkuasa memberkati semua, baik kaum bapak-bapak, pemuda remaja, anak-anak dan ibu-ibu yang mendukung seluruh pekerjaan Tuhan. Walaupun wanita akan dilaksanakan nanti di tanggal 1 Mei bersama dengan wanita wilayah, dan Tuhan memberkati semua. Sekali dalam Paskah ini, walaupun sederhana tetapi sukacita besar yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, sebab Engkau memberkati dan merancang yang baik dalam hidup ini. Itu sebabnya kami persembahkan Tuhan bangsa dan negara kami dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam damai sejahtera Allah, sehingga Kau memberkati dan menjauhkan dari segala macam kekacauan, dari segala macam ancaman bahaya dan segala usaha makar dari beberapa yang tidak senang, dan Engkau mencatat semua, sehingga segala rancangan kuasa kegelapan sudah dihancurkan oleh kemenangan Tuhan. Selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, berkati seluruh bangsa di dunia ini, sebab Engkau menjadikan segala bangsa menjadi murid-Mu, dan ada banyak orang-orang percaya yang Kau pakai sebagai alat-Mu di sana, dan Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati secara khusus kota kabupaten di mana kami tinggal ini, Pulang Pisau ini, pemimpin daerah, ya Tuhan, keadaan keuangan daerah, ya Tuhan Yesus. Kami mendengar ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan, tetapi kami mohon berkat Tuhan, Engkau membuka lapangan usaha pekerjaan
ya Tuhan, bagi daerah ini, sehingga masukan daerah boleh bertambah dan melimpah dan tidak kekurangan lagi. Secara khusus anak-anakmu dalam segala mata usaha mereka, baik mereka sebagai petani, pekebun, sebagai buruh, upah, pegawai negeri, wira swasta, para pengusaha, sebagai peternak, sebagai P3K pensiunan, semua ada dalam kuasa berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami hidup bergantung kepadamu dan Engkau yang memberkati semua. Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami. Tubuh, jiwa, dan roh saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Baik saudara kami Surya ini yang bersama keluarga yang masih dalam perjalanan mereka. Yang nanti sore kami boleh mungkin bersama-sama memuliakan Tuhan dalam sukacita-Mu. Terima kasih karena berkati semua Tuhan. Memberkati seluruhnya. Ya Tuhan Yesus, demikianlah hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Bahkan dari permohonan kecurahkan segala berkat-Mu, sehingga kami kelimpahan akan berkat Tuhan. Terima kasih atas segala berkat Tuhan yang kami terima dengan penuh syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh Dia Kudus yang menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia untuk hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan, menerima segala berkat dan segala kelimpahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.